Tidak perlu sesuatu yang mewah, yang penting sangat bermakna. Mungkin bagi sebagian orang, kebahagiaan itu lahir dari harta benda yang banyak, kasih sayang yang luar biasa hebat, dan semacamnya. Tapi kita sering lupa bahwa terkadang suatu hal yang sederhana pun bisa menjadi sebab dari bahagianya seseorang. Hai, selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Saat seseorang sedang membicarakan soal bahagia, kira-kira menurut kamu apa sih hal yang terlintas pertama kali di pikiran kamu? Apa itu tentang ketulusan seseorang terhadap kamu? Atau tentang seseorang yang memberikan harta yang banyak buat kamu? Atau tentang rasa kepuasan kamu ketika kamu sudah berhasil mencapai suatu cita-cita yang kamu impikan sejak dulu? Pastinya kebahagiaan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang butuh modal, ada juga yang gak perlu modal sama sekali. Loh, contohnya apa kalau kebahagiaan yang gak butuh modal? Bukankah semua yang di dunia ini butuh modal? Not. Gak semuanya kebahagiaan itu harus dengan uang. Terkadang hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dengan melakukan suatu aktivitas-aktivitas yang menurut kita itu adalah hal yang sepele, hal yang benar-benar gak terbayangkan sama orang lain kalau itu bisa memberi manfaat. Itu justru bisa jadi sebab sumber bahagia dari seseorang. Kalau misalkan boleh flashback, aku pengen banget nih ngebahas soal pengalaman yang pernah aku rasakan dulu ketika aku lagi naik kendaraan umum di kota Depok. Asik. Kita bahas-bahas Depok nih ya. Sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sih masalah kota. Kayak dimanapun kejadian itu selama hal itu bisa memberikan dampak positif buat kita, ya nggak masalah. Terserah, mau di Jakarta, mau di Palembang, mau di Riau, Sulawesi, dimanapun. Ya, cuma barangkali emang karena kejadian yang aku alamin ini adalah di Depok, jadi ya aku bilang aja nih. Nah, jadi pada saat itu, aku pengen berangkat ke salah satu kampus. Ya, karena kampus aku kan pas itu ada dua ya, ada kampus A, kampus B. Dan untuk pergi ke salah satu kampus yang pengen aku tuju, aku butuh naik kendaraan umum nih. Biasa disebut angkot, ya. Iya, itu mobil yang pintunya di samping. Emang gak ada pintu di atas? Gak ada kan? Nah, ketika aku naik angkot itu, hal yang terbesit di dalam pikiran aku adalah aku harus naik angkot yang ada orang lain di dalamnya. Maksudnya bukan kayak cuma supir doang gitu. Dan yang naik itu harus perempuan. Jadi nggak yang satu angkot cowok semua terus aku naik itu, enggak. Aku sangat menghindari hal itu. Pertama, ya karena aku takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Meskipun ya nggak semua hal terjadi, nggak semua hal kemungkinan itu pasti buruk. Tapi kan ada gak ada salahnya kita was-was aja. Dan yang kedua, karena aku ngerasa lebih safety aja sih kalau misalkan naik sama seseorang yang ya sama-sama gender perempuan, apalagi sama-sama anak kampus atau ibu-ibu ya no problem. Yang penting ada temen ceweknya dah tuh. Jadi peluang untuk diajak kabur sama bang supir yang ngebut-ngebut itu gak ada. Nah, singkat cerita, saat itu udah ada beberapa kali angkot lewat dan gak sesuai ekspektasi aku. Ya, ada yang kayak cuma supirnya doang, ada yang cuma berdua sama bapak-bapak, ada yang isinya mahasiswa cowok-cowok semua. Ya, aku gak naik. Nah, sampai saat itu aku ngeliat di jam, kok kayaknya udah mepet banget nih kan. Kayak mau gak mau nih kayaknya harus naik nih, nanti kalau misalkan telat kan malah gimana ya. Nah, terus habis itu muncullah tuh sebuah angkot gitu kan. Nah, kebetulan aku lihat itu angkot di situ ada ibu-ibunya. Jadi posisinya tuh di depan itu ada bapak
supir sama ibu-ibu yang gendong bayi. Nah, naiklah tuh aku kan, kayak alhamdulillah akhirnya ada gitu kan yang sesuai dengan kriteria. Ya, angkot aja pakai kriteria. Nah, yaudah singkatnya, terus naik nih kan. Nah, di perjalanan seperti biasalah kita ngeliat, bukan kita sih, aku ngeliat pemandangan di luar aja gitu, nggak yang main handphone atau misalkan main-main sesuatu barang yang kelihatannya berharga gitu. Enggak, aku nggak berani kalau ngeluarin itu di angkot karena untuk lebih safe aja sih. Nah, sampai di pertengahan jalan aku tuh mendengar sebuah dialog dari ibu-ibu yang tiba-tiba ngomong gini, "Pak, maaf kemarin lupa beli susu, uangnya nggak ada soalnya abis buat belanja." Nah, disitu aku mikir kan, ini kalau misalkan korelasinya antara penumpang sama Pak Supir, kayaknya nggak ada deh. Maksudnya nggak ada hubungannya sama sekali loh, kok tiba-tiba bisa ngomongin masalah susu bayi gitu kan. Tahu nggak bapaknya ngomong apa? "Iya nggak apa-apa, semoga hari ini nanti pendapatan kita banyak ya. Kita dapat duit banyak ya buat beli susu dede." Berarti dari jawaban bapak itu telah aku simpulkan bahwa bapak ini dan ibu ini adalah sepasang suami istri yang kerja bareng. Jadi kayak bapaknya nyupir, nah ibunya nge-support nih dengan nemenin ya kan. Sambil ngomong anaknya juga lah yang pasti, karena ya namanya bawa bayi kan nggak mungkin ditinggal-tinggal dong. Dan kebetulan juga ya kan kalau naik angkot itu kan sambil jalan-jalan gitu kan, healing gitu kan. Nah, singkat cerita, ada banyak sekali pembahasan yang mereka obrolkan gitu kan di dalam angkot itu. Awalnya aku gak ada niatan nih mau nguping, sama sekali gak ada niatan. Kayak ya namanya satu angkot, kalau ada 1-2 orang ngomong itu kan pasti auto kedengeran gak sih? Apalagi kan posisi aku duduk tuh depan gitu, yang deket pintu belakang. Jadi ya kedengeran banget gitu beliau-beliau tuh ngomongin apa aja. Nah, pokoknya banyak banget hal-hal yang menurut aku ini tuh jarang banget terjadi gitu loh. Kayak mereka tuh membahas tentang perkembangan anak, terus kayak sumringah sambil bercanda. Ya kalian bayangin aja deh, orang sesederhana kayak naik angkot berdua aja, obrolannya tuh udah tentang seputar kebahagiaan. Dan yang jelas, itu kan gak yang terus butuh modal mahal kan. Jadi kayak kebahagiaan itu bisa didapat dari mana aja. Dan yang lebih aku kaget lagi adalah ketika aku mau turun dari angkot itu, tiba-tiba ya aku bilang kan kayak, "Kiri pak," gitu kan. Terus udah nih, pas lagi turun, bapaknya bilang gini sama ibunya, "Turun sini neng." "Iya," aku bilang gitu kan. Terus kata bapaknya, "Hati-hati ya, mau diseberangin." Loh, aku mikir, mau diseberangin? Maksudnya kayak segabut apa bapak ini gitu sampai mau nyebrangin gitu kan. Aku bilang, "Enggak pak, makasih, bisa kok." Gitu kan, emang kondisi saat itu emang lagi rame banget sih. Dan ya kebetulan lagi gak ada penumpang, mungkin agak inilah. Ya tapi nyebranginnya bukan yang terus diseberangin, dianterin sampai ujung, enggak. Maksud bapaknya ya sambil dilambe-lambein tangan lah, biar nanti orang-orang di belakangnya tuh gak nyerobot gitu kan. Aku bilang, "Enggak kok pak, insya Allah bisa. Ibu makasih pak, makasih." "Ya sama-sama, hati-hati neng." Kalian paham gak sih perasaan seorang penumpang ketika dapat driver supir angkot yang luar biasa keren kayak gitu? Bener-bener jadi pelajaran yang luar biasa menurut aku, bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekedar datang dari barang-barang mahal yang kita punya. Bahkan terkadang seseorang yang punya barang-barang branded pun, barang-barang impian pun, barang-barang mahal pun, terkadang kebahagiaannya tuh masih kerasa kurang. Kayak hatinya lebih hampa. Banyak gak sih kayak orang-orang kaya yang kayak punya segalanya, ibaratnya harta itu ya tinggal bilang lah mau apa nanti pasti ada. Tapi tuh mereka ngerasa sepi, kayak gak ada keluarga, gak ada teman dekat,
Gak ada orang-orang di sekitar mereka yang bisa nemenin mereka setiap hari. Jadi, gak semua kebahagiaan itu datang dari secara material, tapi datang dari tentang bagaimana persepsi kita terhadap kebahagiaan itu sendiri. Dan menurut aku, kebahagiaan yang sederhana itu memang benar nyata adanya. Jadi gak perlu kita memimpikan sesuatu hal yang sepertinya bukan kapasitas kita. Tapi kita harus bisa nih berpikir bahwa kebahagiaan itu datangnya dari hal-hal yang seperti ini loh. Jadi kayak kita tuh memperbanyak rasa syukur kita supaya kebahagiaan itu lebih cepat hadir. Jadi ya gitu deh kurang lebihnya. Intinya buat sekarang, bagi kamu semua yang ngerasa masih belum bahagia, cobalah untuk lebih mensyukuri apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki sekarang, pencapaian apa aja yang udah kamu berhasil sampai detik ini. Syukuri semuanya. Dan jangan lupa untuk terus bermimpi untuk bisa mencapai suatu cita-cita yang baru, mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Jadi kebahagiaan itu dari waktu ke waktu akan terus semakin bertambah. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya kalau misalkan nggak punya ini, nggak punya itu, ya udah syukurin aja, nggak usah dibawa gimana-gimana. Yang penting semuanya cukup, semuanya ikhlas, semuanya tulus, semuanya bahagia. Oke? Yaudah kalau gitu mungkin sekian dulu kali ya cerita aku. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan ini sampai selesai. Semoga ada pesan yang bisa diambil walaupun gak banyak. Iya aku tahu itu dikit banget pesannya. Tapi jangan pernah bosan-bosan ya untuk mendengarkan kisah-kisah selanjutnya di podcast-podcast berikutnya. Oke, sekian dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.